Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Safril dari Prodi PGSD dengan NPM 0320012887. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Pengertian PTK itu suatu bentuk penilaian atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari praktik-praktik sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri. Pemahaman mereka terhadap praktik-praktik tersebut, situasi di tempat praktik itu dilaksanakan, tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya sehingga berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Sejarah PTK. Dilihat dari sejarah perkembangan PTK, berawal dari jenis penelitian tindakan kelas yang pertama kali dipakai oleh Kurt Kevin untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk menanggapi permasalahan sosial. Dalam proses perkembangan selanjutnya, pada tahun 1952 sampai 1953, Stephen Covey memakai model ini untuk tindakan dalam dunia pendidikan yang menurutnya bahwa administrasi dapat terlihat dan dapat juga merasakan perubahan yang terjadi pada anak didik. Setelah itu tercatat ada beberapa proyek yang terkait dengan PTK, di antaranya Council Humanities Curriculum Project HCP pada tahun 1967 sampai dengan 1972 di Inggris, Food Teaching Project tahun 1972 sampai 1975. Dipimpin oleh John Elliot dan Glenn Adelman. Classroom Action Research tahun 1976 berpusat di Institut Cambridge dan sebagainya. PTK vs penelitian, aspek konvensional dan PTK. Masalah. 1. Masalah, aspek masalah, tujuan, manfaat, teori, metode. Konvensional, hasil amat pihak lain. PTK, hasil amat sendiri. Tujuan, uji hipotesis, generalisasi dan eksplanasi. PTK, perbaikan peningkatan praktik. Manfaat, tidak langsung, saran. PTK, langsung dan dinikmati. Teori sebagai dasar hipotesis, sebagai dasar pemilihan aksi. Metode, langkah cenderung linear, analisis setelah data terkumpul. Langkah kerja cenderung siklik, analisis saat proses. Ciri-ciri PTK yaitu 1. Kolaborasi penelitian dan praktik.
fokus pada perencanaan dalam pemecahan masalah praktik, upaya meningkatkan mutu profesional, kegiatan pengembangan profesi. Ciri-ciri penelitian tindakan kelas: 1. Merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM, proses belajar mengajar. 2. Merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. 3. Tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. 4. Terjadi dalam siklus berkeseimbangan minimum 2 siklus, minimal 2 siklus. 5. Ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Ciri PTK lanjutan. Ada 6. Ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. 7. Ada penelusuran terhadap proses dan pedoman pengamatan. 8. Ada evaluasi terhadap hasil dan instrumen yang relevan. Keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi melibatkan siswa yang dikenai tindakan. 10. Hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Tujuan PTK. MC-NIF 1992 menegaskan bahwa dasar utama bagi dilaksanakannya PTK adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan, kemudian mencoba secara sistematis berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas atau implementasi program sekolah yang tengah dirasakan itu. Borg 1986 menyebutkan bahwa tujuan PTK adalah mengembangkan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di sekolah sendiri, bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Jadi kesimpulannya itu, tujuan PTK adalah untuk memperbaiki, meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, layanan profesional, pengembangan keterampilan guru, dan menumbuhkan budaya meneliti bagi guru. Demikianlah penjelasan tentang PTK dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.